From Paris to Eternity, karya Clio Freya. Cerita sebelumnya. Siapa sih yang gak bakalan melonjak-lonjak kegirangan kalau ditawari liburan musim panas di Paris tanpa orang tua selama 2 minggu? Itu juga yang dilakukan Faye Regina Wiranata, yang baru saja naik kelas 3 SMA ketika orang tuanya memberitahukan bahwa dia sudah didaftarkan kursus bahasa Prancis selama 2 minggu di Paris. Namun, setelah menginjakan kaki di kota Paris, kegembiraan Faye berubah seketika. Ia diculik seorang pria yang memintanya berpura-pura menjadi seorang gadis Malaysia bernama Sina. Sejak itu, Faye menjalani kehidupan ganda selama 2 minggu. Kursus bahasa pada pagi hari dan latihan menjadi Sina pada sore hari. Masalah mulai muncul ketika Faye jatuh cinta pada Kent, pemuda asal Inggris yang juga keponakan si penculik. Hidup Faye juga makin runyam ketika muncul Reno, teman kursusnya yang secara terang-terangan menentang hubungannya dengan Kent. Ketika tiba waktu memerankan Sina, Faye berhasil melakukan apa yang diminta Andrew. Membuat peta kediaman Paman Sina yang dijaga bak istana presiden dan memasang penyadap di ruang kerja pria itu. Semua berjalan hampir sempurna, hingga Sina yang asli mendadak muncul tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Faye langsung dibawa ke sebuah rumah pertanian tua di pinggiran Paris untuk diinterogasi. Kent berhasil menemukan tempat Faye disekap dan menginformasikan lokasi itu kepada Andrew. Reno juga muncul di lokasi dan berhasil mengulur waktu hingga tim yang diketuai Andrew tiba. Setelah semua berakhir, Faye akhirnya diizinkan pulang oleh Andrew. Namun, ia harus menelan pil pahit ketika campur tangan Andrew menyebabkan Kent meninggalkannya tanpa sepatah kata pun. Bab 1. Panggilan Nasib. Faye Regina Wiranata melirik arloji Swatch kesayangan yang melingkari pergelangan tangan kirinya. Ia berada di penghujung tahun ketiganya di SMA, tepatnya sedang berusaha menyelesaikan 3 soal yang tersisa dari lembar soal ujian kimia yang merupakan mata pelajaran terakhir yang harus dilewati dari rangkaian ujian yang melelahkan. 2 menit lagi bel akan berbunyi. Tanda lembar jawabannya harus dikumpulkan, sekaligus juga tanda berakhirnya tahun ajaran yang menyesakan ini. Selama setahun terakhir, hidupnya hanya berkisar pada les-les tambahan dengan berbagai bentuk. Semuanya demi sebuah angka yang tercetak di selembar kertas dan gengsi dari perguruan tinggi papan atas yang dipercaya punya pengaruh pada kesuksesan hidup seseorang. Faye menghela napas dan menyandarkan tubuh ke kursi sambil memperbaiki kucir yang menjaga supaya rambut sebahunya yang ikal tidak mengganggu konsentrasinya. Percuma. Faye melirik 3 soal cerita yang dibacanya saja belum, sambil mengucapkan selamat berpisah. Ingin rasanya ia bangkit dari kursi sekarang juga dan menyerahkan lembar jawaban itu kepada Bu Lucy, guru kimianya yang kebetulan menjaga kelas. Tapi ingatan akan ucapan-ucapan pedas yang selalu dilontarkan guru itu kepada siswa-siswi non-favorit mengurungkan niatnya dalam sekejap. Faye membayangkan apa yang akan menjadi sasaran Bu Lucy kalau ia nekat maju ke depan kelas. Tidak ada ciri-ciri fisik yang terlalu menonjol pada dirinya. Beratnya sedikit di atas rata-rata, 56 kg dengan tinggi 160 cm, tapi rasanya masih kurang untuk menjadi target celaan pedas.
Sample complete. Ready to continue?